Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'du. Jamaah salat subuh beserta para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemudian kedua kalinya marilah kita perbanyak salawat serta salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berharap di hari kiamat nanti kita diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi juga kepada jamaah sekalian, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi bekal terbaik ya, untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah maka sebaik-baik bekal adalah dengan bekal takwa. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian perjalanan sirah, perjalanan sejarah hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada pertemuan yang lalu ya, kita masih membahas tentang rayuan-rayuan ya, atau upaya-upaya orang-orang musyrik ya, bagaimana mereka bisa menghentikan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ternyata semua upaya mereka itu ya berakhir dengan kegagalan-kegagalan. Ya. Jadi berupa tawaran, ya, berupa permintaan dan lain sebagainya, dan bahkan ada mukjizat, ya, ada mukjizat yang dimintakan orang-orang musyrik kepada Nabi kita Muhammad SAW dan sudah dikabulkan ya oleh beliau, yaitu apa? Yaitu peristiwa membelah bulan ya. Dan ternyata dengan peristiwa yang sebesar itu ya, orang-orang musyrik Quraisy mereka tetap berada dalam kekufurannya ya, mereka tetap dalam keadaan musyrik, mengingkari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya, sebelum kita lanjut ya, maka kita akan lihat bahwa dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah ya selama 13 tahun ya, selama 13 tahun itu ternyata fokus dakwah beliau adalah membenahi akidah ya, membenahi keyakinan ya, dan membenahi akhlak-akhlak tercela ya. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
13 tahun berdakwah di Makkah itu, ya, beliau Allah bimbing untuk bagaimana meluruskan keyakinan orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi artinya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, perkara keyakinan itu, ya, perkara keyakinan itu adalah perkara yang tidak bisa dianggap sepele, ya. Perkara keyakinan ini tidak bisa dianggap sepele. Dan terus menerus, ya, terus menerus pola dakwah para nabi dan rasul, ya, pola dakwah para nabi dan rasul dari rasul yang paling pertama yaitu Nabi sinten? Nabi Nuh alaihi salam, ya, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata polanya sama, yaitu apa? Ani budullaha wajtanibut taghut, ya, ani budullaha wajtanibut taghut, yaitu menyeru hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi para taghut, ya, menjauhi para taghut, menjauhi kesyirikan-kesyirikan, menjauhi peribadatan-peribadatan kepada selain Allah. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kemudian di sana ada pernyataan, bukan pernyataannya, ada Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, di dalam surah Al-Baqarah, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal fitnatu asyaddu minal qatl, ya, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Nah, ternyata fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah apa? Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah dosa syirik, ya. Dosa syirik, berbuat ibadah, ya, menunjukkan ibadah kepada selain Allah, itu dosanya jauh lebih besar daripada dosa pembunuhan. Ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, meskipun para nabi, ya, dan rasul itu mendakwahkan tauhid dengan begitu dengan begitu semangatnya, dengan seluruh, ya, kemampuan, dengan seluruh tenaga dan upaya para nabi dan rasul itu kerahkan, ya, namun, ya, Allah Subhanahu wa taala memang sudah menetapkan, ya, Allah Subhanahu wa taala memang sudah menetapkan bahwa, ya, akan selalu ada yang namanya orang yang mukmin dan orang yang apa? Orang yang kafir, ya. Jadi bukan berarti para nabi setelah mendakwahkan tauhid ternyata masih ada yang melenceng dari tauhid, itu adalah tanda kegagalan dakwah nabi, bukan. Itu memang sudah menjadi sunnatullah, ya, bahwa manusia itu Allah jadikan faminhum kafirun wa minhum mu'min, faminkum kafirun wa minkum mu'min, ya. Maka di antara kalian itu akan ada yang beriman, ada yang kufur. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka dari itu kita harus memastikan, ya, kita harus memastikan diri kita jangan sampai, ya, kita berupaya dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang kafir, ya, golongan yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian, ya, begitu lamanya, ya, Nabi SAW berdakwah di Makkah, ya, dalam rangka meluruskan akidah, ya. Dan ternyata hari ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, dosa syirik itu, ya, dosa syirik itu masih begitu banyak dilakukan, ya, oleh manusia, ya, bahkan mohon maaf, ya, dosa syirik itu masih banyak dilakukan oleh umat Islam itu sendiri, ya. Masih banyak
kaum muslimin ya yang terjatuh dalam dosa kesyirikan. Contohnya apa Bapak Ibu? Yang kira-kira itu sudah kita ketahui itu syirik ya, tapi ternyata umat Islam masih banyak yang terjatuh di dalam perbuatan dosa tersebut. Kira-kira apa kira-kira? Ya. Nah, jadi umat Islam itu Bapak Ibu ternyata masih banyak ya yang percaya dengan dukun ya. Masih banyak yang percaya dengan dukun yang dukun-dukun tersebut ternyata ya, dukun-dukun tersebut ternyata mereka tidak memiliki tidak memiliki kesaktian apapun ya. Jadi sudah banyak kasusnya di Indonesia ini khususnya ya. Orang-orang yang dianggap keramat ya, itu berbondong-bondong didatangi oleh manusia ya, bahkan mohon maaf sebagian besar yang datang berbondong-bondong kepada dukun-dukun yang viral-viral itu ya, ternyata banyak dari kaum muslimin ya, banyak dari kaum muslimin yang mereka datang kepada dukun. Apa alasannya? Saya pengen membuat dagangan saya jadi laris ya. Saya ingin dapat jodoh, saya ingin menyingkirkan pesaing ya, saya ingin dan lain sebagainya itu ya. Mereka semuanya punya hajat-hajat ya, dan mereka ingin menyerahkan urusan mereka ini kepada siapa? Kepada dukun ya. Dan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ternyata para dukun yang mereka berhasil menipu banyak orang ya, berhasil menipu banyak orang itu, dan akhirnya ketahuan ya bahwa dia ini selain menipu juga melakukan pencabulan ya, bahkan sampai pada penghilangan nyawa ya, sampai pada penghilangan nyawa. Dan anehnya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, anehnya oknum-oknum dukun itu ya, ketika ada satu dukun sudah tertangkap, muncul dukun yang lain, itu kira-kira dukun yang lain baru muncul itu sepi atau tetap banyak jobnya kira-kira ya? Ternyata tetap masih banyak jobnya ya, masih banyak orang yang datang, masih banyak orang yang minta pertolongan ya kepada para dukun tersebut ya. Tentunya pertolongan yang pertolongan itu mustahil untuk dikabulkan oleh seorang manusia atau seorang dukun tersebut. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka dari itu ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun itu ya, bagaimana mengajak manusia ya betul-betul melepaskan diri dari peribadahan kepada selain Allah ya. Betul-betul bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak umatnya ya betul-betul berlepas dari peribadatan kepada selain Allah. Nah, ada suatu peristiwa Bapak Ibu, bahkan ini masih di zaman Nabi ya kan, masih di zaman Nabi, dan yang meminta ini adalah sebagian kecil dari sahabat yang baru masuk Islam ya, sebagian kecil sahabat yang baru masuk Islam, yaitu apa? Yaitu para sahabat mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuatkan Dzatu Anwat ya, namanya ada peristiwa Dzatu Anwat. Dzatu Anwat itu apa Ibu Bapak? Dzatu Anwat itu adalah orang-orang jahiliyah sebelum mereka berperang, pedang-pedang mereka itu digantung di pohon-pohon ya. Mereka menggantung pedang-pedang di pohon-pohon ya, kemudian dibacakan mantra-mantra, atau minimalnya mereka punya keyakinan ya, kalau pedang itu digantung di pohon tertentu ya, maka pedang itu akan memiliki kesaktian ya, kekuatan. Nah, kalau hari ini berarti apa Bapak Ibu? Ya,
Masih ada nggak kira-kira keyakinan orang-orang yang menganggap sakti ya suatu benda pusaka? Nah, jadi kalau kita lihat dari budaya di Indonesia ini, ya ternyata masih banyak sekali ya umat Islam yang menganggap bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan, ya benda-benda itu mendatangkan manfaat, benda-benda itu bisa menolak madharat dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ternyata di zaman Nabi SAW ada beberapa orang yang baru masuk Islam, ya mereka meminta kepada Nabi, wahai Nabi, buatkan kami dzatu anwat, ya wahai Nabi, buatkan kami dzatu anwat, yaitu apa, pohon yang digunakan untuk menggantungkan pedang-pedang supaya pedang itu memiliki kekuatan. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas beliau menolaknya dan sambil menjelaskan bahwa itu adalah perkara jahiliyah. Ya, bahwa itu adalah perkara jahiliyah. Ya, dan intinya adalah apa? Adalah bertawakal kepada selain Allah. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi perkara keyakinan, ya perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini ya adalah yang harus betul-betul kita seriusi, ya harus betul-betul kita jangan sampai terjatuh ya di dalam dosa kesyirikan tersebut, ya karena kita lihat ya kaum muslimin bahkan ya yang hari ini masih ya mereka awam sekali, ya mereka mudah ditipu, ya mereka mudah ditipu oleh orang-orang yang mengaku memiliki kesaktian tersebut. Ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Baik. Nah, jadi itulah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Makkah selama 13 tahun itu belum menyentuh ya masalah-masalah hukum, ya. Jadi selama 13 tahun dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah itu belum pernah menyentuh masalah-masalah hukum, ya, ya hukum ya, dalam Islam, ya. Ya, misalnya hukum jual beli dan lain sebagainya itu baru menyentuh bagaimana ya manusia itu bisa berlepas ya dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ditawari berbagai hal dan mereka tidak berhasil ya dalam tawaran-tawaran tersebut, ya maka mereka memusatkan siksaan-siksaan mereka terhadap orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain juga Nabi SAW juga mengalami apa? Beliau juga mengalami siksaan, ya. Bahkan Nabi SAW itu Bapak Ibu pernah ketika sholat, ya, ketika beliau sholat dan beliau bersujud, itu tiba-tiba ada orang yang secara posisi itu adalah tetangga dekatnya Nabi SAW. Itu apa? Dia diam-diam mengambil kotoran unta, ya, mengambil kotoran unta kemudian diletakkan di atas kepala Nabi SAW. Ya, kemudian peristiwa itu diketahui oleh putrinya, ya. Lalu putrinya datang sambil menangis dan membersihkan ya kepala Nabi SAW. Kemudian ada sesuatu yang lebih keras lagi dialami oleh Nabi SAW ketika beliau sedang berdiri sholat, ya ada orang dari belakang ya ngambil selendang beliau, ya kemudian ditarik dengan kuat ya dari dari belakang. Jadi maksudnya apa? Ingin mencekik Nabi, ya ingin membunuh Nabi SAW dengan mencekik beliau dari belakang. Nah, ketika peristiwa itu terjadi, ya, tiba-tiba datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melepaskan jeratan orang kafir tersebut sambil mengatakan, apakah kamu akan membunuh orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah? Ya. Jadi Abu Bakar ini sangat geram, ya, sangat geram. Bukankah orang Arab itu juga menuhankan sinten? Orang Arab itu musyrik-musyriknya orang Arab itu masih mengakui sinten Bapak Ibu? Masih mengakui Allah.
Nah, jadi orang Arab itu meskipun mereka musyrik ya, mereka masih menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Cuman mereka berbuat syirik. Nah, jadi Abu Bakar datang kemudian melepaskan jeratan orang kafir tersebut sambil mengatakan, apakah kamu akan membunuh orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah? Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kemudian Nabi juga pernah mendapatkan perlakuan yang sangat buruk berupa apa? Nabi dicaci maki, ya, dipukuli, kemudian mohon maaf, Nabi diludahi, ya. Nabi SAW diludahi. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita pernah nggak diludahi orang gitu? Kayaknya nggak pernah ya kan. Nah, Nabi kita orang yang paling mulia, ya, orang yang akhlaknya paling mulia, orang yang nggak pernah berbuat salah kepada manusia yang lain itu mendapatkan perlakuan yang begitu menghinakan tersebut. Nah, maka apa? Ketika Nabi diludahi, tapi beruntung ludah itu tidak mengenai Nabi SAW. Ya, itu Nabi mendoakan orang yang meludah ke arah beliau tersebut dengan berdoa apa? Ya Allah, buatlah dia dimangsa oleh seekor anjing. Buatlah ia dimangsa oleh seekor anjing. Ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau Nabi berdoa kira-kira berapa? Nah, pasti kabul ya kan. Ternyata tidak lama setelah itu ya, orang ini dia ketika safar menuju Syam ya, tiba-tiba dia ketemu seekor singa ya. Padahal anehnya apa Bapak Ibu? Anehnya orang ini berada di tengah-tengah kafilah ya. Kemudian singa itu menghadang di tengah jalan. Nah, kalau singa itu singa yang biasa ya, singa yang biasa dan singa yang lapar, tentu yang dimangsa siapa Bapak Ibu? Nah, orang yang paling dekat dengan singa tersebut ya. Tapi ternyata ya, orang ini yang dulu pernah meludahi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia berada di tengah-tengah rombongan ya. Rombongan dari pinggir sampai tengah itu nggak ada yang disentuh oleh siapa? Oleh singa. Nah, dan yang disentuh hanya orang yang diincar ini tadi ya. Kemudian dia dibrakot ya, dimangsa kepalanya, diterkam ya, sampai dia meninggal dunia, dan kematian dia ini ya jauh dari kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau orang yang berbuat nista kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentu Allah akan langsung bertindak ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat. Nah, adapun para sahabat ya, maka mereka adalah manusia biasa ya, mereka manusia biasa ya, dan tidak seistimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka Nabi SAW memberikan arahan kepada orang-orang Muslim ya, untuk melakukan hijrah ke negeri Habasyah. Nah, karena di negeri Habasyah tersebut Nabi SAW mendapat informasi negeri tersebut dipimpin oleh raja yang adil bernama sinten? Bernama Raja Najasyi ya, Najasyi. Nah, Raja Najasyi ketika para muhajirin ini datang, singkatnya ya, ternyata mendapatkan perlakuan yang sangat baik ya, meskipun berbeda agamanya dengan raja tersebut. Raja Najasyi ini awalnya adalah beragama Kristen ya, dia beragama Kristen ya, bersedia menampung orang yang beragama Islam. Nah, padahal Islam dan Kristen ini Bapak Ibu ada satu perbedaan yang paling mendasar. Kenapa menikah? Apa yang paling mendasar Islam dan Kristen itu? Ya, Islam dan Kristen yang paling yang jadi titik kritis ya, itu adalah mensikapi Nabi Isa ya, mensikapi Nabi Isa. Kalau dalam Islam menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah. Nah, kalau dalam Kristen ya, mereka menganggap Nabi Isa itu adalah Allah
Nah, ini kan bahaya, ya kan? Jadi orang Kristen itu menganggap Nabi Isa itu adalah Allah atau anak Allah. Nah, jadi perbedaan Islam dan Kristen itu yang paling krusial cuma di situ, Bapak Ibu. Kalau kita lihat syariat-syariat yang lain seperti apa, misalnya seperti sunat, ya ternyata dalam ajaran Kristen itu juga ada aturan sunat. Misalnya memakai hijab, nah, ternyata ajaran Kristen itu juga ada ajaran untuk memakai hijab. Menjauhi babi, ya, ternyata Kristen itu yang asli, ya itu juga mengharamkan apa? Mengharamkan babi, ya, mengharamkan khomer dan seterusnya itu. Nah, jadi dalam ajaran Kristen dan Islam itu syariatnya nyaris-nyaris sama, ya hampir-hampir sama. Nah, cuman perbedaan yang paling kritis, ya itu adalah bagaimana mensikapi Nabi Isa alaihissalam. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, setelah kaum muslimin, ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya baru sekitar 40-an, ya baru sekitar 40-an, mereka hijrah ke negeri Habasyah tersebut. Nah, ternyata ketika mereka hijrah di sana ada berita, ya ada berita bahwa tokoh-tokoh Quraisy yang musyrik itu sudah masuk Islam, ya. Ada berita, ya, entah berita itu datang dari mana gitu ya. Mereka mendengar bahwa tokoh-tokoh musyrikin Quraisy itu sudah masuk Islam. Seperti siapa? Seperti Abu Sufyan, seperti Abu Jahal, kemudian siapa lagi? Kemudian Walid bin Mughirah, ya, dan ada beberapa tokoh lagi yang itu adalah pembesar-pembesar Quraisy. Nah, ketika mereka mendengar isu tersebut, ya, para muhajirin ini memutuskan untuk apa? Untuk segera kembali ke Mekah, untuk pulang, ya, daripada tinggal di negeri asing, ya. Jadi seenak-enaknya tinggal di negeri asing, tetap lebih enak tinggal di negeri sendiri, ya. Tetap lebih enak tinggal di negeri sendiri. Nah, ketika mereka kembali, ya, ketika mereka kembali dan sudah sampai di kota Mekah, ya, atau baru sampai di pintu gerbang kota Mekah, itu mereka mendapati berita yang sebenarnya. Ya, ternyata isu tentang tokoh-tokoh Quraisy itu masuk Islam adalah berita apa? Berita bohong, ya, berita palsu atau hoax, ya. Nah, jadi yang benar bagaimana Bapak Ibu? Jadi ternyata yang benar ini menunjukkan bahwa sekafir-kafirnya orang kafir Quraisy, Bapak Ibu, mereka punya hobi, ya. Mereka punya hobi. Apa hobi mereka? Abu Jahal, Abu Sufyan, ya, kemudian Walid bin Mughirah, dan ada satu lagi, ya. Itu mereka hobinya, Bapak Ibu, adalah nguping, ya. Hobinya nguping. Nguping apa? Nguping bacaan Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka hobinya nguping. Kenapa mereka hobi nguping bacaan Quran Nabi SAW? Karena mereka begitu merasakan keindahan Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW itu betul-betul betul-betul bisa meresap, ya, ke dalam hati mereka, ya. Susunan katanya indah, makna-maknanya dalam, ya. Kemudian tidak ada satu kata pun, ya, yang diucapkan dalam Al-Quran itu yang bermakna sia-sia. Nah, jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya Abu Jahal itu, ya, sekafir-kafirnya Abu Jahal, dia ternyata suka dengerin apa? Al-Quran, ya. Sekafir-kafirnya Abu Jahal dengerin Al-Quran. Nah, maka kalau kita yang muslim ini nggak suka dengerin Al-Quran, nah itu pertanyaan yang luar biasa, ya. Nah, maka jadi PR, ya. Kenapa kok kita nggak seneng baca Quran, dengar Quran biasa saja, sedangkan Abu Jahal, ya, dia harus mencuri-curi dengar, ya, dia harus merelakan menyisihkan waktu di tengah malam. Ya, jadi kisahnya 4 orang ini tadi, Bapak Ibu, mereka tahu kebiasaan Nabi itu kalau sudah tengah malam sholat di mana? Sholat di Ka'bah, ya, sholat di masjid di dalam Ka'bah tersebut atau di sekitar Ka'bah. Nah, mereka diam-diam mendekat ke arah Nabi SAW,
ya, tanpa sepengetahuan satu sama yang lain. Ya, jadi 4 orang ini ketika datang untuk nguping Bapak Ibu itu nggak saling tahu. Ya, kayaknya saya sendiri deh yang nguping. Ya. Abu Jahal bilang gitu, Abu Sufyan juga bilang gitu. Ya, mereka datang mendekat, ya, dan mereka tidak saling tahu kalau mereka itu mendengarkan bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka merelakan waktu mereka harusnya untuk tidur, tapi untuk mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut. Nah, suatu hari Nabi SAW membaca surat An-Najm, Bapak Ibu. Sudah ada yang hafal Bapak Ibu? Surah An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, susunannya kan bagus ya. Susunannya indah ya. Apalagi dibaca oleh orang yang suaranya paling indah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu akan begitu memikat sekali. Nah, ketika dibaca surah An-Najm tadi Bapak Ibu, ternyata orang musyrik itu sangat terhanyut ya, sangat terhanyut dengan bacaan Nabi SAW. Ya. Kemudian diikuti dengan seksama. Nah, sampailah pada akhir ayat yang berbunyi pripun Bapak Ibu? Fasjudu lillahi wa'budu. Ya. Gimana? Betul enggak? Ya, fasjudu lillahi wa'budu. Ya, maka bersujudlah kalian kepada Allah dan beribadahlah. Nah, karena ini ayat sajadah ya, ini ayat sajadah. Kemudian apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sujud. Nah, kemudian diikuti oleh orang-orang musyrik tadi. Ya, karena saking terhanyutnya, ya terhanyutnya dengan bacaan Nabi SAW dan mereka merenungi maknanya, ya mereka bersujud. Ya, ikut sujud bersama Nabi SAW. Nah, ketika mereka bersujud, pas bangkit. Nah, itu saling lihat. Loh, kok sujud melu Muhammad? Lah, kok iya? Kok iya? Gitu kan. Aduh, lah piye iki? Nah, kan gitu. Nah, akhirnya Bapak Ibu, isu ini terdengar oleh orang-orang di sekitar Masjidil Haram ya. Mereka menyebarkan isu bahwa Abu Jahal sujud bersama Muhammad, Abu Sufyan bersujud bersama Muhammad, Walid bin Mughirah juga sujud bersama Muhammad. Nah, akhirnya apa? Mereka menyimpulkan bahwa tokoh-tokoh ini ternyata sudah masuk Islam. Nah, dengan segera ya orang-orang kafir ini ya dengan kesombongan mereka langsung bikin berita bohong Bapak Ibu. Apa berita bohong yang mereka buat? Ya. Mereka bohongnya itu begini. Muhammad itu di dalam ayat tersebut ya, atau dia menyebutkan tentang nama-nama berhala ya, tentang nama-nama berhala. Dan Muhammad mengajak kita untuk bersujud kepada berhala-berhala tersebut ya, subhanallah. Ya, namanya orang kafir sudah dari dulu ya Bapak Ibu, kelakuannya apa? Suka bikin bohong ya. Jadi orang kafir yang paling menonjol Bapak Ibu, sifat mereka adalah suka berdusta. Nah, maka suatu hari Nabi SAW pernah ditanya ya, bisakah orang muslim itu membunuh orang mukmin itu membunuh? Bisakah orang mukmin itu berzina? Bisa saja. Bisakah orang mukmin itu mencuri? Bisa saja. Nah, kemudian ada pertanyaan yang terakhir, bisakah orang mukmin itu berdusta? Ya, maka Nabi SAW menjawab tidak. Ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka dosa yang harus paling kita tinggalkan dari dosa-dosa yang banyak itu ya adalah jangan sampai kita suka berbuat dusta. Ya, jangan sampai kita berdusta. Ya, karena dusta itu adalah sifat aslinya orang kafir. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya setelah para muhajirin ini datang dan ternyata berita itu adalah berita yang palsu ya, dan orang-orang yang berhasil sujud bersama Nabi SAW juga berhasil mengarang cerita palsu ya. Dan ternyata begini Bapak Ibu, manusia itu lebih suka orang jujur apa orang dusta kira-kira? Ternyata ya dari dulu orang dusta itu lebih disukai. Ya, orang dusta itu lebih disukai dari zaman dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat. Ya, hari ini yang mohon maaf, yang suka
mengkampanyekan, saya janji kalau saya ini begini pasti sejahtera, pasti. Tapi kan akhirnya juga nggak pasti, akhirnya cuma dibohongi. Dan kita juga senang, ya kan? Kita juga senang meskipun ditipu berulang kali, ya nggak apa-apa lah. Ya, toh cuma sekali saja, baik, biasa-biasa saja. Nah, jadi memang orang dusta itu, ya orang yang suka berbohong itu memang lebih banyak digemari oleh manusia kebanyakan. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, setelah para sahabat ini kembali, ya mereka tadi, ya mereka terbagi menjadi dua. Ada yang kembali lagi ke Habasyah, ya karena mereka di Mekah tidak memiliki penolong. Nah, ada yang tetap kembali ke Mekah, ya karena kondisi mereka masing-masing berbeda. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, setelah peristiwa itu, ya selang beberapa waktu Nabi SAW dan kaum muslimin, ya khususnya adalah orang Islam yang berada di keluarga Nabi SAW atau keluarga Nabi SAW yang masuk Islam, itu mengalami pemboikotan. Ya, Bapak Ibu pernah nggak diboikot? Diboikot itu pripun? Diboikot itu dikucilkan, ya, dikucilkan, dijauhi. Bukan cuma dijauhi, bahkan dihalangi dari sumber-sumber penghidupan. Ya, jadi kalau ada sumber makanan masuk, bahan makanan masuk ke kota Mekah, nah itu keluarga Nabi SAW itu diboikot. Ya, bagaimana caranya keluarga Nabi bersama Nabi itu tidak dapat bahan makanan. Ya, bagaimana semua lini kehidupan, ya yang itu adalah merupakan hak asasi manusia itu diputus, ya oleh orang-orang Quraisy. Nah, maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita SAW pernah mengalami pemboikotan yang sangat ketat. Ya, bahkan diberitakan, ya, bahkan dikabarkan sampai-sampai Nabi, ya dan keluarga beliau itu harus rela makan daun-daun, ya. Harus rela makan daun-daun, dan daun-daun di Arab itu beda sama daun yang ada di mana? Di Indonesia, ya. Kalau di Indonesia ada daun puhung, ya, ada daun bayung, ada daun nah, enak, ya kan. Tapi kalau daun di Arab kira-kira daun apa, ya kan? Daun kurma, pohon kurma. Coba Bapak Ibu silahkan itu daun kurma itu disayur gitu, ya kan. Rasanya gimana kira-kira itu? Nah, itu yang dialami oleh Nabi kita dan kaum muslimin, ya, di masa pemboikotan tersebut. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, nah mereka orang-orang musyrik itu menulis piagam pemboikotan, ya kemudian mereka tempel di dalam dinding Ka'bah, dan salah satu pernyataannya apa? Pemboikotan ini akan berlangsung selamanya sampai keluarga Muhammad atau keluarga Bani Abdul Muthalib, ya itu mau menyerahkan Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh. Ya, kira-kira kalau keluarga, ya orang yang merasa itu adalah keluarganya, kira-kira rela atau mboten menyerahkan anggota keluarganya untuk dibunuh? Ya, pasti nggak rela. Nah, maka Abu Thalib, ya, beserta keluarga-keluarga yang lain itu mereka bersatu, ya untuk bagaimana melindungi Nabi SAW. Ya, makanya Abu Thalib dan keluarganya mereka juga mengalami pemboikotan total. Dan ini dialami selama 3 tahun, Bapak Ibu. Ya, selama 3 tahun ini mereka kekurangan makan, kekurangan minum, ya, dan bahkan mereka diasingkan, dikucilkan di tengah masyarakat mereka sendiri. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, ya. Mudah-mudahan kita bisa melihat, ya bagaimana perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dalam menegakkan Islam ini, ya sehingga kita betul-betul kita betul-betul ternyata Nabi kita itu seperti itu, ya dalam memperjuangkan Islam, ya dalam menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, yang tentunya, ya dengan melihat sejarah beliau itu, ya mudah-mudahan harapannya menjadikan kita lebih semangat lagi, ya dalam menjaga keislaman kita, ya bahkan
kita berupaya bagaimana kita juga mendakwahkan Islam ini sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.